hal yang indah mengenai tempat ini adalah kita dapat mendengarkan suara lonceng dari gereja yang bersaut-sautan dengan suara azan. Indah sekali ya. Arsitektur Gereja Katedral Jakarta yang bergaya neogotik ini dirancang oleh Pastor Antonius Diekmans. Pembangunan gereja dilakukan selama beberapa tahap, hingga kemudian diresmikan dan diberkati oleh Vikaris Apostolik Jakarta, MGR Edmundus Sibradus Leupen pada tanggal 21 April 1901. Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga atau Gereja Katedral Jakarta adalah gereja Katolik tertua di kota ini. Gereja ini selesai dibangun pada tahun 1901 atau berusia 110 tahun. Sekarang saya akan mengunjungi Museum Katedral yang juga merupakan bagian dari gereja ini. Museum Katedral adalah tempat yang menyimpan catatan sejarah bagi umat Katolik di Jakarta. Silakan, kebetulan ada di depan di museum. Oke, boleh ajak saya jalan-jalan. Boleh, mari kita mengeksplor museumnya. Ya. Ya, jadi ini satu menara bagian dari, kita punya 3 menara di katedral ini, dan menara ini pencapaian menuju ke Museum Katedral. Ya. Nah, selamat datang di Museum Katedral. Wow, bagus sekali. Museum ini udah 20 tahun. Museum bagian terkait dengan liturgi. Jadi benda-benda yang pernah dipakai di sini. Juga ada buku-buku. Gitu. Nah, iya, betul. Salah satunya adalah kita sebut monstran. Ini. Monstran. Ya, monstran ini yang dipakai untuk kita menghormati pentatahan sakramen Maha Kudus. Nah, ini sudah dibuat sejak tahun 1700. Jadi umurnya sudah lebih tua dari gereja. Betul. Ini adalah Vikaris Apostolik yang pertama, kemudian melanjutkan yang kedua, dan seterusnya. Jadi ini merupakan foto-foto lukisan dari yang pernah Vikaris Apostolik yang pernah bertugas di sini sampai saat masa uskup. Ini topi-topi apa nih, Bu? Ini kita sebut mitra. Mitra. Mitra ini adalah topi untuk Bapak Uskup, yang sebelumnya tentunya Vikaris. Nah, salah satunya juga tingkat tertinggi pimpinan Katolik di dunia ini kita sebut dengan nama Bapak Paus. Kita memanggil Bapak Paus. Nah, ada 2 orang Paus yang pernah berkunjung ke katedral, yaitu Paus pertama yang pertama kali berkunjung tahun 70, itu bernama Paulus ke-6. Nah, beliau meninggalkan atau memberi hadiah berupa mitra dan juga ada tongkat gembala beliau. Nah, ini merupakan hadiah juga yang diberikan oleh Bapak Paus yang berkunjung di tahun 89. Berarti kunjungan kedua. Kunjungan Paus pernah datang Bapak ke Indonesia. Paus, tapi Bapak Pausnya sudah berganti, yaitu Bapak Paus Yohanes Paulus kedua. Dan kali ini beliau meninggalkan tugas Memberikan bajunya. kenang-kenangan berupa kasula. Ya, nah ini kita melintasi bagian tengah sebelum kita mencapai Menara Gading, yaitu menara sisi satunya. Kebetulan kita baru melakukan open house dengan tema khusus. Biasanya open house itu seperti Kali ini yang lalu Franciscus Xaverius. Karena baru saja 3 Desember itu kita ada memperingati Franciscus Xaverius. Jadi ini merupakan santo, ya? Iya, seorang santo. Nah, ini juga satu hal yang merupakan bagian yang menarik dari bangunan katedral ini. Benda jendela yang melingkar ini ada nama khususnya, yaitu Rosetta. Ada salah satu karya dari anak bangsa. Beliau adalah seorang Romo, atau itu panggilan dari Pastor Romo Rekso Atmojo. Di tahun 30 beliau itu sekolah ke Belanda. Lalu beliau menginginkan kesenian dalam agama Katolik itu juga berkembang, yaitu beliau memahat sebuah patung. Itu
Itu patung Bunda Maria. Oh. Patung Bunda Marianya berkonde. Nah, ini yang merupakan ciri khas yang ingin ditampilkan, mencirikan kebudayaan tradisional dengan dua orang yang bersimpuh untuk menyembah Bunda Maria dalam pakaian Jawa. Walaupun dibangun dengan gaya arsitektur Eropa, sang arsitek gereja juga melakukan sejumlah penyesuaian dengan kondisi alam tropis Jakarta. Contohnya adalah langit-langit gereja yang terbuat dari kayu, bukan batu seperti di Eropa. Ini dimaksud untuk meminimalkan kerusakan akibat gempa yang beberapa kali mengguncang Jakarta. Yang detail dan sangat menarik. Sama-sama, Mbak Manda. Banyak sekali. Terima kasih, Pak.